Hari yang baik dan berkah bagi kita semua. Setelah episode sebelumnya kita membahas tentang tetangga. Bagaimana teman-teman melihat tetangga teman-teman punya eksternalitas positif atau negatif dari mereka, atau justru teman-teman yang memberikan eksternalitas positif bahkan negatif pada tetangga Anda. Semoga kita selalu berada pada posisi yang memberikan eksternalitas positif bagi lingkungan kita. Nah, karena itu hari ini saya akan coba bahas tentang manfaat, yaitu tadi tindak lanjut dari eksternalitas positif. Itu kan namanya kita memberi manfaat bagi banyak orang tanpa kita mendapatkan return dari hal tersebut. Bahkan biayanya pun kita tidak diganti oleh orang yang menerima manfaat dari kita. Kenapa saya angkat konsep manfaat ini dalam ilmu ekonomi? Ini karena beberapa waktu yang lalu lah ada teman gitu yang nanya, bagus sih pertanyaannya, menurut saya kritis sekali. Bro, lu ngonten gue lihat udah hampir 2 tahun katanya gitu ya, dan gue lihat juga YouTube lu, channel lu itu subscribernya masih solah-lah, minimalis gitu. Sementara lu kan sibuk kerja, bahkan sering lembur. Kenapa masih tetap nge-YouTube buat konten katanya? Bukankah lebih baik weekend lu itu dihabiskan untuk ya menikmatin hidup lah, katanya seperti itu. Benar juga gitu. Sehingga dia bisa mempertanyakan kenapa sampai saat ini saya masih bertahan meskipun channel ini bisa dibilang tidak menghasilkan apapun secara finansial tentunya. Nah, untuk menjawab itu silahkan saksikan sampai selesai. Oke, teman-teman, saya akan jelaskan ya, jawab kenapa saya sampai saat ini masih rutin tiap minggu men-share pemikiran saya, apa yang saya ketahui melalui channel YouTube Ekonom Receh ini ya, gitu. Kenapa? Bagi saya berkarya itu membuat diri saya bahagia gitu. Tambah lagi kalau saya berbagi dengan karya-karya saya, bahwa nanti karya saya diapresiasi atau bahkan mungkin dikritisi, itu sesuatu yang berbeda. Tapi setelah saya berkarya, setelah saya memberi sharing apa yang saya ketahui yang mudah-mudahan bermanfaat tentunya tujuannya itu, maka ada kepuasan tersendiri dalam diri saya yang saya tidak bisa jelaskan secara kuantitatif kebahagiaan itu seperti apa, tapi membuat itu saya menjadi lebih live gitu, lebih bergairah gitu hidupnya gitu. Nah, dalam ilmu ekonomi ini bisa saya jelaskan dengan konsep utilitas namanya. Kalau teman-teman belajar ilmu ekonomi itu ada dalam chapter utility atau utilitas. Jadi dalam ilmu ekonomi itu teman-teman, istilah utilitas itu merujuk pada kepuasan atau kegunaan atau manfaat yang diperoleh oleh seseorang dari sesuatu yang dia lakukan. Tapi kalau bahasa ekonominya biasa gini, kepuasan atau kegunaan yang diperoleh oleh konsumen dari apa yang dia konsumsi, baik itu barang ataupun jasa. Nah, kalau dalam konsep saya, apa yang saya peroleh, kepuasan apa, manfaat apa yang saya peroleh dari saya berproduksi oleh sisi produsennya gitu ya. Saya di sini posisi saya berarti sebagai produsen yang menghasilkan konten-konten YouTube. Nah, itu kepuasan yang saya peroleh dari yang saya hasilkan, baik itu produknya barang ataupun jasa. Kalau di sini mungkin jasa ya masuknya di sini. Nah, konsep utilitas ini sangat penting untuk apa? Untuk menganalisis perilaku konsumen dan teori konsumen gitu. Kalau di ilmu ekonomi, pemahaman konsep utilitas ini akan membantu ekonom untuk memahami bagaimana konsumen membuat keputusan konsumsinya dan bagaimana harga terhadap suatu barang dan jasa itu akan mempengaruhi tingkat konsumsi. Nah,
utilitas juga memainkan peran penting nih dalam teori nilai dan harga dalam ilmu ekonomi. Makanya penting. Nah, utilitas ini tapi dia tidak dapat diukur secara langsung dan sifatnya abstrak. Ini tidak dapat diukur dengan satuan fisik atau uang bahkan. Namun, dalam melakukan analisis ekonomi, utilitas ini sering kita gunakan sebagai alat memahami perilaku konsumen. Sering kita tetap menggunakan metode-metode kuantifisir agar lebih mudah dipahami. Tapi sebenarnya utilitas itu sesuatu yang abstrak, tidak bisa diukur secara langsung. Nah, konsep utilitas ini juga digunakan untuk menjelaskan mengapa seseorang membuat pilihan tertentu dalam mengalokasikan sumber daya mereka. Contohnya gini, teman-teman lihat deh tren saat ini ya, bagaimana orang menggunakan resource yang dimiliki. Resource ini bisa uang, ya, waktu, atau alat-alat lainnya, atau aset lainnya. Contoh teman-teman lihat, orang sekarang rame-rame tuh, banyak yang hobi bersepeda. Kalau teman-teman weekend ya, jalan-jalan ke Sentul, itu jalannya naik turun gitu ya, mereka rela bersepeda. Padahal sehari-harinya mereka bekerja, itu diantar supir gitu. Tapi mereka rela menghabiskan waktunya weekend yang harusnya istirahat, Senin sampai Jumat, bahkan sampai malam mereka udah kerja, tapi weekend justru bersepeda. Itu sampai ratusan kilometer kalau saya dengar teman-teman saya yang hobi goes. Kalau dari sudut pandang kita, ngapain? Itu kan capek naik sepeda pagi, naik dari gunung, belum lagi resiko bahaya jatuh atau ketabraknya gitu. Kemudian ada juga yang punya hobi apa? Jogging gitu. Makanya kita lihat di Car Free Day, kalau hari-hari libur gitu ya, orang rela lari. Bukannya milih istirahat tidur gitu ya, rebahan gitu, tapi mereka milih pagi-pagi udah bangun jogging. Itu kan capek dan butuh kos ke tempat Car Free Day. Bahkan ada yang senang hobi mendaki gunung. Saya sambil bercanda sering ngomong ke teman saya mendaki gunung. Ngapain kalian daki gunung tinggi-tinggi, setelah nyampe kalian turun lagi gitu. Nah, yang hal-hal seperti ini, seperti juga saya yang hobi saya buat konten berbagi apa yang saya ketahui, dan khususnya dalam bidang ilmu ekonomi, karena itu yang saya pelajari, saya dalami di pendidikan saya. Itu menurut orang-orang yang tidak memahami hal tersebut, itu bisa dibilang useless, sebuah kesia-siaan perilaku tersebut. Tapi bagi para pelakunya tadi yang hobi goes, hobi jogging, hobi daki gunung, hobi ini, atau ada orang yang hobi bertanam, orang hobi melukis, duitnya habis banyak, itu justru sesuatu yang sangat bermanfaat buat dirinya gitu. Membuat dia lebih hidup gitu. Nah, dalam ekonomi ini dia utilitasnya atau kepuasannya meningkat gitu. Sama dengan konten-konten yang saya buat. Karena bagi saya berkarya itu tidak boleh berhenti, apapun bentuk karyanya. Kenapa? Meski kadang karya kita tidak diapresiasi gitu, tidak masalah gitu. Karena buat saya tujuan dari sebuah karya itu adalah kebermanfaatannya, sehingga teruslah berkarya. Karena kita nggak pernah tahu amalan mana yang akan diterima dan dicatat sebagai sebuah kebajikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat meningkatkan utilitas hidup Anda.